Shalom saudaraku yang kekasih dimanapun berada. Jam-jam Sabat telah mulai. Kiranya hadirat Sabat menjadi sukacita kita. Sabat memberi pengampunan. Kekudusan Sabat menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya marilah kita datang menghampiri hadirat Tuhan di Sabatnya yang kudus dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas berkat penjagaan sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami. Ketika Sabat telah mulai, kami mohon, biarlah damai Tuhan, hadirat-Mu menguduskan kami, dan Tuhanlah yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 51, ayatnya yang ke-18 dan 19, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Di bagian akhir doa pengampunan Raja Daud, ketika Nabi Nathan mengatakan bahwa akibat pelanggaran hukum, perzinahan dan pembunuhan, dan mengingini, kematianlah bagian Raja Daud. Dia datang dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya dengan tulus, dan dia mengerti bahwa Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan, korban bakaran, oleh karena pelanggaran dosa yang disengaja. Hukum Taurat menuntut kematian atas perzinahan dan pembunuhan. Korban penebus dosa hewan adalah hukuman mati. Daud tahu bahwa korban tidak bisa menyuap Tuhan atau menghapus dosanya secara otomatis. Itulah sebabnya dia berkata bahwa korban yang berkenan kepada Tuhan adalah hatinya yang hancur. Poin yang pertama yang dapat kita lihat bahwa Daud mengerti keberadaan dirinya. Tidak cukup korban sembelihan, tidak cukup korban bakaran. Tuhan tidak berkenan kepada korban seperti ini, ritual yang kosong yang Tuhan mintakan kepada Raja Daud adalah penyesalan yang tulus, yang dalam, yang harus terjadi bagi Raja Daud. Korban yang berkenan kepada Tuhanlah yang Tuhan rindukan terjadi kepada Raja Daud. Yang kedua adalah ketika hatinya, jiwanya yang hancur, hati yang patah dan remuk, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Disinilah inti jawaban dari doa Raja Daud. Jiwa yang hancur, kesombongannya, dia melihat bahwa
Semua ini adalah akibat dari keangkuhan Raja Daud, seorang raja yang berkuasa mutlak, namun di hadapan Tuhan ia perlu menanggalkan jubah kebesarannya dan mengakui bahwa dia hanyalah seorang berdosa yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Jiwa yang hancur adalah jiwa yang sadar sepenuhnya betapa fatalnya dosanya terhadap Tuhan. Itulah sebabnya hati yang remuk di bagian yang kedua ini adalah gambaran sesuatu yang harus dihancurkan, yang merupakan simbol penyesalan yang mendalam. Hati yang remuk adalah bagian dari kejujuran Raja Daud. Keterbukaan dan pengakuan kerapuhan, dan dia memohonkan belas kasihan. Lalu kita melihat bagian yang paling indah di ayatnya yang ke-17, bahwa Tuhan tidak memandang hina ketika kita datang dengan hati yang patah dan remuk, jiwa yang hancur karena satu alasan saja. Tuhan memberikan anugerah yang tak terhingga bagi orang yang menyesal dan meninggalkan dosanya dan memohon pembaharuan surga. Karena ini adalah bagian Tuhan yang tidak bisa kita produksi, yaitu perubahan. Kita boleh meninggalkan dosa kita, tetapi kita tidak mampu mengubah, memperbaharui hidup kita. Itulah yang Daud mintakan kepada Tuhan. Bagi kita sahabat ini adalah, mari kita tinggalkan segala dosa pelanggaran kita. Apakah itu kecil, besar, anugerah Tuhan melampaui itu semua. Dan bagian yang Tuhan mau terjadi bagi kita semua, menyerahkan hati kita, hati yang patah, jiwa yang remuk di hadapan Tuhan untuk diperbaharui. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu yang ajaib. Kami rindu Tuhan ubahkan hidup kami. Terima kasih untuk sahabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.